Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun Anda berada. Masih dalam segmen Somat, Speak Horror malam Jumat. Tetap sama aku, Jarod Alvaro. Kali ini aku kedatangan tamu nih, narasumber cantik. Tapi jangan salah nih, di balik kecantikannya banyak cerita-cerita serem ketika dia dulu kuliah ya Mbak ya? Iya. Kuliah di sebuah kota es di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi sekitar tahun berapa Mbak? 2005 Mas. 2005 ya. Jadi ini namanya Mbak Ica ya. Nanti dia bisa langsung kenalan sendiri dan lanjut ke inti cerita. Oke, tapi sebelum masuk ke cerita Mbak Ica yang pastinya seru banget, kita tonton dulu opening yang satu ini. Oke, gimana Mbak Caca? Mbak Ica ya. Gimana kabarnya Mbak Ica? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ini makasih banget udah mau mampir ke sini, udah berkenan nanti cerita-cerita ke teman-teman. Pastinya seru ya. Tadi kan sempat cerita nih dikit di belakang. Oke, silakan Mbak Ica lanjut. Say hello ke teman-teman dan masuk ke cerita. Monggo. Makasih Mas Jarod. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika saya dulu kuliah ya. Jadi ceritanya itu di tahun 2005 Mas. Tahun 2005 itu kan saya diterima kuliah di sebuah perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu di kota es ya Mas, sebut aja es. Karena diterima kuliah, tentu saja kan kita harus cari tempat kos ya Mas. Karena kebetulan saya kan nggak tahu daerah itu ya, daerah yang di kota es itu. Jadi saya waktu itu saya ditemani oleh orang tua saya untuk cari tempat untuk kos gitu loh Mas. Jadi Mbak Ica ini asalnya dari kota yang jauh ya, dari kota esnya itu jauh? Iya, di Jawa gitu. Tengah Mas. Cuman kebetulan keterima di situ ya, di kota es itu. Nah, ketika itu karena saya belum mengenal kota itu kan saya diantar orang tua saya ya. Nah, terus waktu kita mencari tempat tinggal kos itu, kita kan tanya ke sana kemari ya. Dan kebetulan waktu itu sedang makan sama ibu yang punya warung makan itu. Kita dikasih tahu, Mbak, kalau mau cari tempat kos bisa tuh yang di kos yang di jalan ini, jalan yang sama gitu. Jadi deket sama kampus juga tempat kosnya. Kira-kira masih ada nggak ya Bu? Iya masih, karena di situ kan tempat kosnya kan besar Mas. Terus kita ikut aja ke sana. Sampai di tempat itu, benar Mas, tempat kosnya besar kan. Di situ ada sekitar 30-an kamar Mas. Jadi tempat kosnya kan ini ada 2 lantai ya. Lantai bawah ada 15 kamar, terus yang atas juga 15 kamar Mas. Gede juga ya. Terus kita coba ke sana, terus kayaknya bagus nih, masuklah kalau ke situ gitu kan. Ya udah, saya bilang ke orang tua, ini aja Bu gitu. Di sini udah nyaman kok, kayak gitu kan. Langsung cocok gitu ya. Yang pasti murah mungkin langsung cocok. Enggak juga. Enggak ya. Nah kebetulan tuh di tempat kos itu kebetulan ada teman saya juga Mas. Jadi di situ rombongan gitu loh Mas, satu jurusan sama kan di situ. Ya udah. Satu angkatan gitu ya. Ya sama. Terus udah di situ kita nempati berapa lama. Awalnya sih nggak ada yang ini Mas, nggak ada yang aneh lah, biasa. Jadi normal aja biasa. Terus kejadian pertama kali itu saya alami ketika 1 minggu pertama Mas. Jadi ceritanya gini. Waktu itu kan saya nggak ada ini mata kuliah ya, nggak ada mata kuliah. Terus saya nggak ada kegiatan lain juga kan. Terus cuma di kamar aja, di kos aja gitu loh Mas. Kebetulan saya kan satu kamar 2 orang tuh.
Yang satu orang itu kan sedang kuliah, terus saya sendirian di kamar. Gitu. Siang itu karena nggak ada kegiatan, saya tidur mas. Tidur. Siang hari gitu ya? Siang sekitar jam 1 atau jam 2 tidur kan. Tidur tuh tiba-tiba gini mas tahu kalau orang ketindihan nggak? Oh iya, tahu banget Mbak. Nah itu ketindihan tuh katanya sih itu kayak semacam apa ya, diduduki makhluk halus gitu loh mas. Kita berasa berat banget gitu ya. Jadi tubuh kita tuh kayak kaku gitu loh mas, kayak kaku, kepala nggak bisa gerak, tangan kaki juga sama nggak bisa gerak. Jadi Mbak Ica ngalamin fenomena ketindihan itu di siang harinya, di kamar di siang kos. hari itu minggu pertama saya di sana. Baru 1 minggu awal ninggalin betul. di kos itu. Iya. Jadi kalau kita ngalamin itu tuh kita sama sekali badan kita tuh nggak bisa digerakin kan. Kita mau baca doa pun kita nggak bisa. Aku mau nanya dulu nih Mbak Ica. Ini kalau kondisi tempat kosnya itu gimana? Secara fisik bangunannya masih bagus? Bangunan baru atau bangunan lama? Bagus. Sekitar-sekitarnya juga? Iya, terang. Oh, maksudnya hunian orang juga? Sekitar bangunan kos-kosannya itu? Iya. Jadi nggak ada yang aneh lah mas. Intinya normal gitu ya. Nah itu yang fenomena pertama itu saya alami ketika ketindihan itu. Saya kan berusaha tuh biar sadar ya. Nah terus berusaha sekitar berapa menit lah. Itu ketika setelah berusaha maksimal itu bisa kan buka mata gitu loh mas. Lah pertama kali buka mata tahu nggak apa yang dilihat? Apaan? Yang pasti bukan saya dong mbak. Ya belum kenal mas. Gimana itu kayak muka orang loh mas di tembok. Jadi kalau kita tidur kan madep atas ya. Itu kayak kepala orang gitu loh mas. Jadi kepala orang tuh di atas, di tembok atas gitu loh mas. Di pojok tembok gitu, di atas tapi di tembok itu kayak kepala orang tuh nempel di situ. Kaget kan? Ngeliatin Mbak Ica gitu. Iya. Sosoknya kayak apa mbak kalau boleh digambarin mbak? Kayak yang jelas manusia ya, kepala manusia gitu loh mas. Begitu. Terus kan udah bisa, mata udah terbuka tuh. Terus kalau mata udah terbuka kan otomatis saya pinginnya tuh menggerakkan semua bagian tubuh saya ya, tangan, kaki gitu ya. Nah ketika saya sudah berusaha maksimal itu menyadarkan diri saya, tiba-tiba sosok itu mas, itu tuh jadi kayak ini mas, kayak asap hitam gitu loh mas. Oh dia berubah bentuk jadi semacam asap gitu? Dia tuh jadi asap hitam pekat kayak awan mau mendung gitu loh mas. Itu setelah Mbak Ica berhasil meloloskan diri, maksudnya tubuh dan kaki udah bisa gerak gitu? Iya, jadi asapnya itu tuh langsung dia nembus ke tembok semua mas. Menghilang gitu, tembus? Iya, dari bentuk wajah dia jadi asap, terus dia masuk ke tembok, hilang. Ketika Mbak Ica sadar gitu ya? Iya, jadi ketika saya sadar terus kayak gitu dia hilang sendiri. Mungkin dia juga udah nggak ganggu jadinya, terus pergi lah. Dari situ awalnya saya jadi sadar, waduh ini ada yang nggak beres nih sama tempat kosnya gitu kan. Mungkin yang punya mau kenalan mungkin ya. Mungkin juga sih. Jadi gini mas, sebenarnya setelah saya tinggal di situ, itu baru tahu saya dari cerita tetangga ya, bahwa kos itu bersebelahan sama ini mas, gudang besar yang di dalamnya tuh ini biasa untuk pelihara burung walet mas. Oh jadi semacam gudang khusus untuk jadi walet gitu. Kosnya tuh sebelahan gitu loh mas, selisih tembok tinggi gitu loh mas. Dan gudang itu udah nggak dipakai lagi. Tadinya kan untuk pelihara walet, terus itu udah terbengkelai gitu loh mas, udah nggak dipakai. Jadi udah kosong. Jadi memang tetangga tuh cerita kalau itu memang dari segi mistisnya ada karena itu mas. Nah itu ceritanya gini, karena ada gudangnya itu, gudang walet udah nggak dipakai, itu kosong. Lah itu teman-teman saya yang sebelum saya tinggal di situ itu sudah ini mas, udah hafal gitu loh mas. Jadi kalau di atas jam 8 malam mereka tuh udah nggak berani di luar tempat parkir mas. Jadi kalau
kita mau masuk kos itu kita harus lewat ini Mas, gang itu kan mentok ya, mentok itu belok turun ke parkiran kos saya. Oh gitu. Jadi kalau kita mau masuk tuh kita lihat itu gudangnya dulu, baru menggok ke ini ke. Pasti harus lihat itunya dulu ya, wajib gitu ya. Iya. Karena arahnya ke situ. Lah kalau kita misalnya ada tamu nih, teman-teman saya ada tamu, itu pasti nggak berani Mas. Kalau di parkiran tuh sampai jam 8 malam tuh nggak berani. Kenapa tuh Mbak? Karena kalau mereka sampai malam pasti akan tercium bau wangi Mas. Di situ, di Iya. lokasi parkiran itu. Iya. Dan saya ngalami sendiri itu. Pernah suatu ketika saya kan ngerjain tugas tuh di kos teman saya, deket lah, selisih gang itu. Pulang jam 9 kurang tuh. Kan kalau jam malamnya di rumah kos itu yang dulu saya tempati jam 9 Mas. Jadi saya Iya. sebelum jam 9 kan pulang gitu loh Mas. Jangan sampai pulang udah ditutup Mas pintunya. Iya, repot nanti Mbak. Iya. Makanya saya pulang jam 9 kurang kan. Sampai situ beneran Mas, sampai parkiran bener-bener itu bau wangi Mas. Ketika Mbak Ica melintas di Iya. situ. Bahkan yang terparah itu teman saya ada yang didatangi cowoknya, pacarnya itu loh. Dia sempat ini sampai kemalaman gitu ya. Itu tercium bau wangi Mas, terus suara juga Mas. Di lokasi Iya, parkiran di itu? parkiran itu. Jadi sumbernya itu kayak di gudang yang itu loh Mas. suaranya kayak apa Mbak? Suaranya kayak cewek ketawa gitu loh. Ketawa gitu. Iya. Cewek ketawa kayak inilah. Langsung Mistis gitu temennya loh. langsung ngacir gitu ya, dua-duanya. Ya, acir bubar. Jadi emang di situ tuh yang pertama emang karena itu gudang yang itu. Yang kedua emang bangunannya itu mungkin ya Mas. Pernah gini Mas. Suatu malam tuh apa ya? Tiba-tiba tuh ada yang teriak Mas. Dari lantai bawah kan saya di lantai 2 ya. Mbak Ica kosannya di yang di Ya, atas. saya yang atas. Jadi kalau saya mau masuk kamar saya harus naik tangga Naik dulu. tangga. Yang di bawah itu pernah suatu malam tuh ya sekiranya jam 8 lah ya. Teriak Mas, teriak histeris. Cewek-cewek kan. teriak Ternyata histeris. kenapa itu Mbak? Nah, terus yang di lantai atas kan heboh tuh, apaan teriak-teriak malam-malam gitu kan. Terus kita semua turun, yang di atas turun. Ternyata kesurupan Mas yang di bawah. Jadi gini, teman saya yang seangkatan itu beda jurusan ya. Itu nempati di situ tuh mereka rombongan gitu loh Mas. Kan udah dikasih tahu sama penjaga kos, Mbak kalau di sini tuh di atas jam 8 di lantai bawah tuh nggak boleh ya kalau malam tuh teriak-teriak, apalagi nyanyi-nyanyi gitu. Nah kebetulan yang rombongan itu yang beda jurusan itu kebetulan tuh ada anak yang bawa gitar gitu loh Mas. Memang dari rumah bawa gitar gitu. Iya, dia tuh Di kayak kos. dia emang tomboy kan, bawa gitar, dia suka nyanyi. Malam dia jam 8 masih nyanyi-nyanyi. Dia lupa dikasih tahu sama penjaga kan. Bener langsung Mas. Langsung kesurupan. Terus dia Jam berapa itu kira-kira Mbak kesurupannya? Jam Mbak? 8. Jam 8 itu langsung Jadi udah kesurupan? malam. Jadi bener kata penjaganya tuh emang nggak boleh kan, emang nggak boleh teriak lah kalau di lantai bawah loh ya. Terus dia udah kesurupan. Yang di lantai atas teman-teman pada turun kan. Liatin dia udah posisi di bawah tuh yang kesurupan udah dipakein mukena Mas. Udah pakein mukena, udah diambilin Quran juga. Dan anehnya ketika saya turun itu Mas, dia tuh ini nunjuk muka saya itu loh Mas. Dia sambil melotot gitu. Kayak marah gitu. Ya kayak nggak suka gitu loh. Dia nunjuk gitu. Ada suaranya ngomong gitu nggak Mbak? Iya ngomong cuman nggak jelas. Nggak jelas. Jadi dia kayak teriak-teriak kayak apa ya? Kayak semacam inilah uring-uringan gitu loh Mas. Terus saya kan kasihan ya, itu teman-teman saya pada takut kan, yang di bawah kan takut. Pada megangin juga gitu berarti. Iya ada yang gantian megangin karena emang dia kayak berontak gitu loh Mas. Berontak. Terus saya kan kasihan tuh, gantian kan, saya deketin kan. Ternyata malah nunduk dia, nunjuk sambil melotot dia. Kenapa? Saya kan nggak paham ya. Terus, nah ternyata penjaganya yang ini, yang bapak-bapak itu ya, penjaganya 2 Mas, ada bapak sama ibu sama istrinya kan.
ternyata sedang ini manggilkan Pak Ustadz. Jadi Ustadz orang-orang lokal situ juga. iya, jadi deket situ ada Pak Ustadz itu ternyata udah langganan kalau misalnya ada kejadian apa di kos itu. Jadi itu datang Pak Ustadznya bilang, Mbak, ya mundur aja, bilang. Mbak Ica disuruh Iya, saya menyingkir disuruh gitu. mundur karena saya Pak Menjauh Ustadznya ya? kan tahu waktu nunjuk Mbak mundur aja, mau ditangani sama Pak Ustadz ya. Terus itu kan udah, terus akhirnya udah lama udah sembuh Mbak yang Udah kesurupan. sadar lagi setelah ditangani Sadar. Pak Ustadznya. Lah keesokan harinya itu Mas, saya ketemu sama penjaga yang bapak-bapak yang manggilkan Pak Ustadz kan. Mbak, tak bilangin, kenapa Pak? Tadi malam tuh Pak Ustadznya bilang ke saya loh. Gimana Pak? Ya itu Mbak kan suruh mundur tuh. Kenapa Pak? Ya itu kan makhluk yang masuk itu kan mau nempel di Mbak gitu katanya Mas. Oh Pantesan. jadi Pak Ustadz ini ngusir dalam tanda petik, Iya. bukan ngusir Bukan, gitu, karena- tapi karena Iya, karena jagain biar Mbak nggak kelihatan. ketempelan Iya, gitu ya. pantesan waktu saya deket itu emang apa ya? Emang panas gitu loh Mas. Emang Hawanya panas iya, gerah gitu. emang Beda. panas. Kok aneh gitu, dia nunjuk-nunjuk, ternyata itu Mas. Serem juga nih teman-temannya. Iya. Terus Tapi kalau boleh tahu yang ngalamin hal-hal ganjil kayak gitu cuman Mbak Ica doang apa teman-teman yang lain juga ada? ya ada beberapa sih. Ada cerita juga ya. Tapi itu untuk segmen yang akan datang aja sih. Iya. Karena fokusnya ke Mbak Ica aja ceritanya. Terus pernah tuh ada yang serem gini Mas. Ketika itu kan rombongan kami kan ini Mas, biasa luar kota ya. Jadi banyak yang kalau setiap hari Sabtu tuh pulang kampung lah. Terus temennya saya tuh Mbak Indah namanya, yang satu kamar. Itu hari Jumatnya tuh udah bilang ke saya, Mbak, saya tuh besok tak pulang ya. Oh iya Mbak, pulang hati-hati ya. Oh, Jumatnya udah pamitan Ya, bahwa besok pagi atau sore dia mau Dia pulang bilangnya kampung. Jumat pagi tuh udah pulang. Nah, dia Jumat paginya udah pamit kan mau pulang. Oh iya Mbak, boleh gitu kan. Terus saya main tuh hari Jumat, main ke kosnya temennya saya kan. Nah, main itu saya kebetulan sampai sore Mas, sampai mau ini loh azan maghrib gitu loh Mas. Nah, saya naik ke lantai 2 kan, lewat. Kebetulan kalau anak kos itu kan Mas, kalau pas jamnya makan itu loh Mas, jamnya makan tuh pulang kan pasti bungkus nasi ya Mas. Ya kalau dulu kan kita mesti rame-rame rombongan gitu bungkus nasi. Udah bungkus nasi kita pulang pasti makan bareng-bareng di ruang TV kan. Nah terus udah bawa nasi tuh kita naik lewat tangga, terus lewat yang kamar saya itu loh Mas, karena kamar saya 2 kamar setelah tangga kan. Oh gitu. Lah lewat kamar tuh saya toleh ke jendela kamar saya. Loh, oh Mbak Indah kok katanya pulang, belum jadi pulang. Ya masih di kamar. Pikirnya Mbak Ica mungkin nggak jadi pulang atau besok paginya baru pulang saya gitu kan, ya. Ya udahlah, nantilah tak sapa, nanti kita makan dulu gitu kan. Karena sama rombongan kan kita terus ke ruang TV ya, terus kita makan. Udah cuci tangan, udah ambil alat makan kan. Belum sampai kita mulai makan Mas, telepon bunyi itu Mas. Loh, tak ambil telepon, loh. Kok Mbak Indah, kontaknya itu namanya Mbak Indah loh. Kok Mbak Indah angkat kan? Gimana Mbak? Mbak, tolong ini Mbak Ica tolong diliatin di meja kamarku, kayak kunci kamarku ketinggalan deh, bilang gitu. Tahu nggak Mas, langsung dingin semua kan tubuh. Terus tadi yang di kamar siapa? Posisi udah sampai rumah itu padahal Mbak Indah itu. Udah. Waktu Jadi kan telepon. dia pamit kan, paginya pamit. Udah langsung pulang dia. Berarti yang di kamar tuh siapa? Ya itu? makanya itu. Terus habis saya terima telepon, udah dingin semua badannya. Terus tadi yang di kamar siapa? Padahal benar-benar itu saat loh Mas. Itu waktu jelang maghrib itu Mbak ya? Iya pas maghrib. Jadi hunting ketika call itu ya. terus HP terus saya taruh, terus pegang tuh teman-teman. Terus takut tuh kembali ke kamar, dan ternyata Mbak Ica juga langsung cek
ke lokasi di kamar? Memang Nggak berani dipastikan mas. nggak ada Mbak? Nggak berani. Oh, nggak cek, nggak berani. Nggak berani. Ini aku nanya nih, tadi kan Mbak Ica kan bilang nih bahwa si Indah nelpon kan, nelpon Mbak Ica, terus dia ngabarin ya bahwa dia udah sampai rumah. Terus satu lagi dia kan nanya sama Mbak Ica bahwa dia nanya kunci kamar kosnya ketinggalan apa enggak gitu. Itu maksudnya gimana Mbak? Ketinggalan gimana tuh? Jadi kan satu kamar tuh kan 2 orang mas, masing-masing kan pegang kunci satu-satu. Masing-masing bawa satu Iya, kunci gitu. iya. Jadi kalau dia pulang udah kunci aja terus pulang gitu. Jadi saya kalau masuk kan bawa kunci Oh sendiri. gitu ya. Iya. Oh gitu ya Mbak Ica ya. Ini ceritanya beragam banget nih di satu lokasi nih padahal nih teman-teman. Tapi masih ada lagi nggak Mbak cerita-cerita yang makin menggigit nih? Masih ada? Ya. Jadi ternyata itu yang tadi ya mas, yang saya lihat yang di jendela itu ya, itu ternyata mungkin kembarannya Mbak Indah ya. Mungkin juga Itu ya. masih misteri mas, karena apa ya, ternyata memang kayak gitu loh mas, ada kembarannya ternyata, dan ternyata Mbak Indah tuh udah pulang gitu loh. Dan itu kejadian kayak gitu nggak terjadi sama saya, cuma sama saya loh mas. Itu ternyata penjaga kosnya kan tuh ada 2, bapak sama ibu. Suami istri gitu. Ya, yang ibu itu jadi tiap hari tuh kan bersih-bersih mas, bersih-bersih lah. Ibu itu punya kebiasaan kalau bersih-bersih tuh sebelum subuh mas. Jadi jam 3 sampai setengah 4 tuh udah bersih-bersih kan. Ngepel gitu Iya. dan sebagainya. Mulai dari lantai bawah mas. Jadi kalau di lantai bawah tuh yang paling ujung mas, yang deketnya yang Mbak tadi kesurupan itu loh mas, tapi paling ujung. Oh gitu. Kalau mulai dari sana, Mbak ibu penjaganya tuh udah hafal mas. Jadi kalau beliau ngepel itu pasti ada sama kayak gitu mas. Ada kembaran yang ada di dalam kamar kos yang ujung mas. Kembarannya siapa nih Mbak kalau boleh tahu? Ya pokoknya ada. Kayak ada semacam penghuninya di Iya, kamar itu jadi gitu ketika maksudnya. ngepel udah tahu ibu tuh kalau nengok tuh pasti ada orang di dalam. Padahal itu kamar yang nggak pernah ditempati. Itu kamar yang nyaris nggak ada yang pernah Iya, ninggalin di situ. karena di situ tuh mas gelap. Paling gelap tuh di pojok sana. Ujung. Gelap. Jadi 2 kamar tuh nggak pernah ada yang mau di situ. Pasti itu ada ini mas, ada yang nemeni kalau Terus sama ngepel. Mbak Ica kos di situ memang nggak pernah tahu kalau di situ Nggak ada. nggak ada. Oh, nggak ada. Paling itu yang kesurupan itu yang mbak tadi itu loh. Itu berjarak 2 meter dari Iya. 2 kamar dari kamar yang paling ujung. Iya. Dan itu mungkin katanya yang penjaga itu, ya itu yang merasuki yang Mbak itu, ya itu yang nemeni kalau ngepel itu loh mas. Jadi si ibunya ini, si ibu penjaganya ini, dia juga pernah nih komunikasi sama penghuni sering, yang sering. Gitu. Iya, ketika ya itu pagi itu sebelum subuh itu loh mas. Kalau di atas sih enggak, kalau di lantai atas enggak, khusus lantai bawah itu. Jadi kayak apa Mbak komunikasinya Mbak? Interaksinya dia sama si penunggu kamar paling lorong ujung itu gimana? Ya pernah Contohnya sih, apa? pernah sih teman ada yang iseng nanya ya, katanya sih cuma bilang ya intinya jangan ganggu gitulah. Boleh lah berdampingan, cuman jangan ganggu gitu. Ibunya itu bilang Iya, gitu. tapi pasti nemeni kalau ngepel pagi. Kayak orang ngobrol gitu ya. Oh iya, itu di kamar kayak yang akrab ujung. gitu ya? Iya. Oh. Ini jadi makin penasaran nih Mbak nih. Mau nanya nih. Setelah berbagai cerita tadi masih banyak stok nggak Mbak ceritanya Mbak yang ngeri Mbak? Ada mas. Banyak banget Mbak ya. Ya apa ya? Ganti ini ya mas ya, ganti tempat ya. Tadi kan udah ya di ruang TV ya. Iya. Di kamar juga udah ya. Udah. Terus yang belum tuh paling serem ini mas, kamar mandi mas. Kamar mandi. Gimana nih ceritanya nih kamar mandi? Kamar Aku mandi. soalnya tertarik banget kalau cerita tentang kamar mandi sih. Kalau kamar mandi kan pasti mandi ya mas ya. Oh mandi bener. Ya. Karena suatu ketika itu sore tuh ini belum mandi kan. Biasa habis ngerjain tugas kan. Kemalaman mandinya mas. Maghrib itulah. Udah sore banget itu. Iya, maghrib yang ya. lain udah pada mandi kan. Kalau cewek-cewek kan rajin tuh. Saya kebetulan pas habis pergi gitu loh, habis ngerjain tugas mandi kan. Awalnya nggak ada masalah, normal biasa. Kalau di kamar mandi ada apa mas? Ada gayung kan? Iya. Bentar toh mas ceritanya. Nah
itu tuh mandi kan, mandi pakai gayung gosok gigi, terus tiba-tiba di tengah-tengah mandi tuh Mas ada bau amis Mas. Di dalam kamar mandinya. Tiba-tiba aja, tadinya kan mandi sabun ya, wangi ya, terus amis tuh Mas. Aduh, kenapa ini? Saya cuma bisa ini ya. Terus lama-lama habis bau amis tuh tak lihat kan itu bak mandinya ya. Lama-lama merah tuh Mas. Jadi dari keran itu Mas, kayak airnya yang tadinya bening tuh jadi merah Mas. Lama-lama terus penuh tuh sampai satu bak itu merah semua. Jadi kayak merah darah itu loh Mas. Merah pekat gitu Mbak? Iya, takut kan, lihat kayak gitu kan takut ya. Terus aduh gimana ya. Terus sempat pakai handuk, pakai baju cepet-cepet gitu ngacir dari kamar mandi Mas. Lah takutnya lagi tuh Mas keluar dari kamar mandi, suara tuh Mas, ketawa. Tiba-tiba aja gitu Iya, ada suara. dari dalam situ. Di Suara perempuan ketawa dari kupingnya Mbak Iya, Ica? dari dalam situ. Jadi begitu ada itu, Dara tahu saya lari kali ya, ketawa itu yang di dalam itu. Gak berani nengok saya sih, langsung pergi aja gitu. Jadi kayak ngetawain Mbak Ica Mungkin ya, gitu. mungkin tahu ketakutan ya, terus ketawa ya. Nah, itu ada lagi Mas seputar kamar mandi masih ya. Jadi kalau malam Jumat ya Mas, itu ya nggak setiap malam Jumat sih. Malam Jumat dalam sebulan kan ada sekali tuh malam Jumat yang apa ya, kalau semacam paing atau legi gitu itu ya, Jawanya gitu. menurut ya. orang Jawa kan malam Jumat yang apa ya, yang paling inilah, paling horor lah. Tapi nggak mesti malam Jumat Kliwon, nggak mesti ya. Yang Nggak pasti mesti. dalam satu bulan Iya, ada satu kali iya. malam Jumat yang Mbak Ica Iya, ngalamin gitu. Jadi gini kan, tidur tuh semua anak-anak udah pada tidur malam Jumat itu ya. Tidur, terus tiba-tiba di tengah malam tuh, padahal udah tidur lelap itu Mas, tiba-tiba tuh bau busuk Mas. Jadi kayak bau yang menyengat banget. Bau itu membuat saya tuh jadi terbangun gitu loh. Padahal kondisi udah tidur pules gitu. Udah, jadi bau kayak nggak enak, menyengat banget gitu loh Mas baunya. Terus karena bau itu saya jadi terbangun. Kayak ini ya, perasaan nggak enak ya, feelingnya nggak enak ya. Saya bangunin tuh teman saya yang Mbak Indah yang tadi tuh loh. Saya bangunin, Mbak bangun dia. Mbak, ini nggak bau apa? Bau aneh, bau busuk? Enggak, itu nggak ada bau. Sambil merem-merem gitu dia. Iya, dibangunin kelihatan malam itu jam 1 jam 2 lah. Bau amis gitu, apa ya? Bau busuk ya, bau busuk. Nah terus bau busuk itu kan nggak bisa tidur lagi, saya kaget ya, kaget karena bau busuk. Karena nggak bisa tidur, akhirnya ini dari kamar mandi Mas, kayak ada orang mandi tuh Mas. Bayangin tuh jam 1 jam 2 malam ada orang mandi Mas. Jadi kayak ngambil air gayung gitu loh Mas, kayak orang mandi tuh setelah bau busuknya itu loh Mas. Nah itu habis mandi itu, suara mandi itu kayak orang ini Mas, nyanyi Mas. Jadi kayak apa ya, kayak perempuan yang nyanyi itu loh Mas, tembang Jawa itu loh Mas, kayak nyanyi kayak apa ya, kayak pengiring gamelan itu loh Mas. Jadi kayak itulah, mungkin sambil nyanyi ya itu ya. Di dalam kamar mandi suaranya Pak ya? Iya, sumbernya suara di situ. air, kan kamar saya deket sama itu Mas, kamar mandinya. Oh dekat, nggak Iya. jauh ya? Jadi selisih satu kamar aja. Sebelah saya ada kamar, terus sebelah sananya kamar mandi. Jadi suara itu jelas banget. Jelas, ya? iya, dan itu suara mandi. Terus pagi harinya ketika Mbak Indah udah bangun, saya nanya, Mbak, tadi malam beneran nggak bau ini? Enggak. Terus dengar nggak itu ada suara orang mandi? Enggak denger. Gitu. Ternyata cuma saya Mas yang bau sama ini, yang denger itu. Ini kalau boleh tahu nih, ini kayaknya Mbak Ica ini banyak banget pengalamannya nih, diganggu maupun mungkin bisa lihat ya selain suara. Lah, teman-teman kos Mbak Ica yang lain ada nggak yang sering intensitasnya sering nih yang diganggu kayak gitu? Kalau diganggu tuh mungkin yang tadi ya, yang itu yang lantai 1 itu yang kesurupan yang itu karena loh. kurang ajar ya. Iya, yang udah dibilangin jangan bikin iya, keributan setahu kayak saya gitu.
yang bikin geger satu kos ya itu yang mbak itu, sama paling yang penjaga itu, yang ibu itu yang penjaga ibu. Terus masih seputar malam Jumat ya mas. Aku sih jadi curiga nih, jangan-jangan kok kayaknya Mbak Ica nih kok bisa sering banget diliatin, atau jangan-jangan Mbak Ica bisa lihat juga nih Ya sebenarnya. ya adalah nanti ceritanya ya mas. Tapi memang punya kelebihan itu ya. Iya, tapi lain kali dibahas ya, kita bahas yang kamar kos aja Oke, dulu menarik untuk segmen kapan-kapan selanjutnya ya. Depan. Terus masih malam Jumat ya mas, mumpung inget nih. Gimana lagi nih Mbak Malam Ica? Jumat nih, malam Jumat yang lain ya. Saya kan di situ 1 tahun mas, jadi kan banyak malam Jumat ya. Lah ketika itu malam Jumat juga kan, tiba-tiba tengah malam, sukanya tengah malam mas. Jadi sekitar jam 1-an itulah, udah tidur kan, saya lelap kan tidurnya. Tiba-tiba bunyi tuh, handphone saya bunyi. HP Mbak Ica Di bunyi kamar, iya. tengah malam jam 1. Kaget kan, terus saya ambil tuh HP-nya. Loh, nomornya kok nomor ini ya, telepon rumah kos. Kan saya kasih nama rumah kos gitu. Oh, gitu. Kok telepon rumah kos ya? Kan heran ya, loh kok rumah kos gitu. Terus saya angkat kan, kali ada yang ngerjain kali ya. Terus ternyata suaranya mas kayak apa ya? Kayak suara apa ya? Harimau kali ya? Kayak suara ini ya, kayak meraung gitu loh mas. Aduh, Gimana Mbak? Kayak ya apa? kayak Bisa digambarin nggak Mbak? kayak meraung sih gimana ya? Kayak gitu loh. Kayak inilah melolong gitu loh mas. Jadi 2 kali suara itu langsung saya matiin HP-nya. Lah paginya tuh ini saya tanya ke teman-teman, ada tuh kalau telepon rumah kos kan ditaruhnya di ruang TV ya, di ruang TV yang sering bareng-bareng itu teman-teman. Saya tanya tuh yang kamar yang di daerah situ, siapa yang main ini HP malam-malam kok main HP gitu kan? Nggak ada mas, nggak ada yang ini. Ngapain juga ngerjain temen lainnya. Paginya saya tanya tuh yang ninggalin kamar yang di daerah ruang TV kan, ada tuh berapa kamar. Nggak ada yang ini mas, nggak ada yang nggak ada yang bilang itu. Nggak ada yang merasa iya ngerjain ngapain, gitu iya ya. ngapain ngerjain temen ini kan, kasihan malam-malam kan mainan telepon rumah kan. Tuh serem banget nih. Bayangin aja bikin. itu kan. Jadi waktu awalnya tuh waktu 1 minggu pertama ya saya di situ kan mungkin mau kenalan kan. Lah terus lama kelamaan kok ini ceritanya kok jadi tambah serem, tambah horor kan, tambah aduh ini memang ada yang nggak beres nih sama kosnya, entah karena gudang yang itu yang di samping itu yang bekas Gudang walet itu. burung walet itu, atau memang itu kosnya yang memang dulunya apa mungkin ya. Terus semakin lama dalam waktu setahun itu semakin banyak teror kan mas. Nah itu saya tuh udah takut tuh yang terakhir yang di kamar mandi itu kan, yang teror kamar mandi tuh yang ada darah-darah itu kan, bau-bau itu. Aduh kalau kayak gini memang semakin parah ya. Nah itu yang paling parah yang menurut saya tuh takut sekali ya, karena yang lain tuh kan nggak tahu, nggak denger, nggak lihat kan. Nah itu suatu ketika tengah malam juga nih mas, tengah malam itu kayak ini tidur kan, ada suara ini mas, kayak apa ya, orang lempar batu gitu loh mas. Jadi lempar batu tuh kayak ke atap gitu mas. Saya kan kamarnya di atas di lantai 2, jadi kayak ada yang lempar dari bawah gitu kan, pakai batu gitu kan, dung gitu ke atas. Kenceng Mbak, suaranya kenceng Iya, banget. jadi kan bikin kaget tuh, tidur kan kaget kayak gitu. Iya. Terus dia lempar gitu, karena kaget kan saya nggak bisa tidur ya. Terus Terbangun gitu otomatis. tambah Ya. dengerin kan, dengerin apa. Terus tiba-tiba ini mas, kayak apa ya, perempuan lah ya, perempuan tuh lewat depan kamar saya kan. Terus dia tuh itu kayak yang tadi tuh loh mas, dia ngomong kayak bahasa Jawa gitu loh mas, ngomong-ngomong kayak itu loh mas, kayak di acara ketoprak gitu loh mas. Jadi kayak dia kayak lagi dialog Iya, sama orang gitu. Iya, cuman nggak jelas ngomong apa ya, kan bahasa Jawanya bahasa Jawa yang itu ya,
yang kayak ketoprak itu loh Mas. Mm-mm. Ya dia tuh ngomong gitu loh Mas. Aduh serem juga nih, penasaran juga, tapi kan karena banyak apa ya fenomena aneh kan, saya jadi penasaran sebenarnya tuh apa memang dia yang ganggu apa gimana, apa memang temennya saya gitu loh. Terus tak beranikan diri, saya buka pintu Mas. Pintu. Buka pintu gak ada apa-apa Mas. Jadi udah Suasana hening, hening, sepi, nggak tidur ada orang semua, lewat. gak ada orang. Terus ya sempat tengok kanan kiri juga emang gak ada gitu. Nah itu Mas ceritanya. Kejadian itu dikonfirmasi sama temennya yang satu kamar Mbak Indah nggak? Bahwa tadi malam dengar suara kayak orang ngelempar di atap dan suara orang yang katanya kayak lagi ngobrol dalam bahasa Jawa kuno itu. Mbak Indah nggak dengar juga? Enggak tuh nggak bangun. Jadi kayak seolah-olah cuman saya yang denger lah, yang ini, yang suara itu sama dentuman batu itu. Nah, jadi mungkin bisa disimpulin nih, mungkin Mbak Ica ini memang memang udah punya bakat sensitif mungkin ya. Jadi di saat yang lain nggak pernah sama sekali diganggu, ini Mbak Ica bisa sangat sering mendengar dan melihat penampakan makhluk astral di lokasi yang sama ya, di kosannya ya. Iya, memang karena terlalu seringnya itu Mas, jadi kan takut ya, yang terakhir inilah yang buat takut. Jadi saya putuskan untuk saya pindah Mas. Jadi saya harus pindah dari kos itu. Itu ceritanya. Jadi sampai sekarang pun pastilah ya, peristiwa-peristiwa itu kan pasti sangat membekas di memori Mbak Ica ya. Pasti Mas, itu soalnya pengalaman yang sangat horor Mas. Pastilah. Ini aku jadi penasaran banget nih Mbak Ica. Jadi sebenarnya yang angker itu memang kos-kosannya atau yang tadi Mbak Ica sempat cerita di awal nih bahwa di sebelahnya kan ada nih gudang walet bekas, gudang walet yang udah nggak terpakai lagi ya. Iya. Jadi kalau menurut Mbak Ica ini yang angker lokasi kosnya atau gudang itu Mbak, atau penunggu gudang itu main ke kosnya Mbak Ica? Iya, kalau menurut saya sih itu Mas, dari gudangnya itu Mas. Emang dari gudang? Iya, itu kan kayak udah nggak kerawat ya, udah gelap, kalau malam tuh gelap. Sementara gudangnya tuh tinggi Mas, besar tinggi gitu. Lah benar suatu ketika tuh saya tuh padahal belum malam tuh Mas, masih habis maghrib tuh. Habis maghrib tuh padahal udah pada ini kan masuk kan. Kayak ada yang manggil-manggil gitu Mas. Manggil-manggil itu dari Ica? pojok, iya dari pojok gudangnya itu Mas. Kayak manggil-manggil gitu Mbak gitu loh. Mbak, cuman suaranya tuh pelan gitu loh. Manggil gimana Mbak? Maksudnya dia tujuannya apa nih manggil? Ya, tujuannya dia pengen saya tuh tengok ke sana, pengen saya tuh melihat. Mana saya nggak mau ini ya, udahlah nggak usah lah, cukup dengar aja lah. Terus saya jalan aja, nggak mau tuh tengok. Kalau tengok mungkin ini Mas, mungkin serem juga ya. Menurut saya sih dari situ, dari gudangnya itu. Ya aku ingat nih tadi kan sempat nih Mbak Ica cerita nih bahwa yang ada dua kamar yang paling ujung itu yang nggak pernah ada yang mau makain ya, karena di situ ada penunggunya ya. Terbukti dari seringnya teman-teman Mbak Ica lihat nih ketika bu penjaga kosnya bersih-bersih di situ, dia kayak melakukan ritual komunikasi lah sama penunggunya itu ya. Tapi kalau di situ menurut Mbak Ica termasuk jahat juga itu, jahil nggak? Menurut saya sih enggak ya. Enggak, cuman ini aja sama ibu penjaganya itu aja. Jadi kayak nemeni terus sering kali juga komunikasi gitu loh. Karena saking ibunya tuh saking terbiasa kan. Karena udah lama juga di situ ya. Iya, ibunya sih emang udah ini Mas, sering itu lihat itu. Ya mungkin ibunya juga sensitif lah ya Mas. Jadi bisa komunikasi kan. Cuman enggak ini sih enggak ganggu, kecuali yang mbak itu tadi yang kesurupan itu kan karena memang udah dikasih tahu jangan gini dia suka nekat kan aja ya, gitu ya. yang di bawah itu kan nggak suka kalau terlalu berisik gitu loh Mas. Jadi mungkin terus itu masuk kan. Jadi boleh aku simpulin nih Mbak ya, kalau aku salah dikoreksi ya. Jadi
kalau kesimpulanku nih, berarti penunggu yang kamar kan nggak jahil nih. Enggak. Jadi selama ini yang meneror Mbak Ica terus menerus dengan berbagai fenomena misterius itu, Iya. bisa disimpulkan bahwa itu berasal dari gudang sebelah ya, gudang Iya. walet yang sudah terbengkelai itu ya. Iya, benar. Kalau yang di situ sih enggak. Memang kekuatannya kayaknya besar gitu Mbak. Iya, kalau Dan jahat ya, memang iya, nakal kalau ya. pas lewat itu kerasa banget, Mas. Nah kayaknya masih ada lagi atau udah habis Mbak ceritanya tentang kosnya? Tentang kos kayak itu, Mas. Hmm, Hampir sama sih sebenarnya. udah banyak banget sih ceritanya. Iya, iya. Ya udah, oke, makasih Mbak Ica atas kedatangannya ke studio kita. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita yang udah dituturkan oleh Mbak Ica. Kalau aku sendiri sih betah banget nih. Sampai 2 jam ke depan betah lah sama cerita sama Mbak Ica ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel kita dalam segmen Somat Speak Horror malam Jumat. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.